Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala afdalil anbiya'i wal mursalin Muhammad ibn Abdullah al-Amin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa azwajihi ummahatil mu'minin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Di antara pertanyaan yang masuk ke Dewan Fatwa, sebuah pertanyaan dari seseorang yang menjelaskan tentang hukum memposting perkataan orang lain. Terlebih lagi perkataan yang dimaksudkan adalah perkataan seorang dai yang dinilai oleh penanya bahwa perkataan tersebut adalah perkataan yang kotor, kasar dan tidak pantas. Akan tapi dia mempostingnya dengan maksud karena untuk menunjukkan tentang akhlak dai yang bersangkutan. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan ini sesungguhnya adalah pertanyaan yang perlu kita memberikan beberapa poin sebagai arahan. Yang pertama, baik berkaitan dengan dai tersebut ataupun yang berikutnya adalah kepada penanya sendiri, dan yang ketiga adalah tentang hukumnya. Yang pertama apabila berkaitan dengan seorang dai, kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memelihara keindahan kaum muslimin, diantaranya adalah dari lisannya. Apalagi dia adalah seorang yang dikenal sebagai dai atau ustadz atau seorang yang sering memberikan nasihat-nasihat kebaikan. Tentu al-akhlaqul karimah adalah hal yang sangat penting. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam berdakwah secara umum, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah ke jalan Rabbmu dengan hikmah dan dengan mau'izah hasanah, dan ajaklah mereka berdebat itu pun dengan cara yang baik. Inilah yang seharusnya ada pada seorang muslim, dan hakikatnya seorang muslim semuanya adalah orang-orang yang mengajak kepada kebaikan. Apalagi jika ia adalah dikenal sebagai seorang dai yang memang mengajak manusia ke dalam kebaikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mensifati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang mempunyai sikap yang lembut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik." Kalau seandainya engkau ini adalah seorang yang keras ya, kemudian hatinya juga keras, maka kasar dan keras hatinya, maka orang-orang akan lari darimu ya. Sehingga di dalam hadis riwayat Bukhari rahimahullahu taala dinyatakan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang mempunyai sifat yang baik, bukan la'anan, bukan yang suka melaknat, wala mutafahishan, bukan seorang yang berkata yang fahish ya. Itulah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kemudian kita sendiri, dan dalam hal ini juga nasihat kepada penanya, bahwa ketika kita ingin berbuat itu, kita ingat juga tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa diriwayatkan dari seorang ulama salafus saleh ya, tidak satu perbuatan pun ma min fi'lin illa walahu diwanan yunsharu ya, tidak satu perbuatan pun kecuali akan ditulis tentang dua alasan terhadap perbuatan yang kita lakukan. 5 wa kaifa, kenapa dan bagaimana. Sebagian ulama menjelaskan bahwa 5 ini berkaitan dengan keikhlasan kita, sedangkan kaifa itu adalah berkaitan dengan bagaimana kita mutabaah atau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya sebelum kita berbuat sesuatu, kita juga harus bermuhasabah apa niat kita, sehingga ketika kita melakukannya, kita juga bisa mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Adapun yang berkaitan dengan tasyhir, yaitu memposting ucapan seseorang, ya, dan ucapan seseorang itu adalah ucapan yang kaitannya dengan sesuatu yang kita anggap aib, ya, karena lisan yang kotor atau akhlak yang tidak baik. Yang pertama, pada dasarnya kita mengumbar aib seseorang itu adalah sesuatu yang terlarang. Ya, kehormatan seorang muslim, ya, adalah kehormatan yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam Hajjatul Wada', ya, mengingatkan akan hal ini, ya, akan haramnya darah sesama muslim, akan haramnya harta sama muslim, akan haramnya kehormatan sesama muslim, ya. Sehingga kalau kita mengumbarkan aib seseorang, pada dasarnya atau asal hukumnya adalah sesuatu yang dilarang, karena di situ ada ghibah, ya, ada kita membicarakan aib orang lain yang dia tidak ridha. Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan, dzikruka akhaka bima yakrah, yaitu ghibah adalah engkau membicarakan tentang saudaramu padahal dia tidak suka apabila dia dibicarakan. Ya, siapa yang suka jika aibnya diumbar, ya. Kita juga apabila ada pada aib kita kemudian diketahui oleh orang lain, kemudian diumbar oleh orang lain, tentu saja kita juga tidak akan suka. Yang kedua di situ adalah perbuatan yang menyakiti orang muslim, ya. Sedangkan menyakiti seorang mukmin dan seorang muslim, ya, adalah sesuatu yang dilarang, ya. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan tentang hal ini. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu, yaitu orang-orang yang melukai, ya, menyakiti orang-orang mukmin dan mukminah tentang apa yang sesungguhnya mereka tidak lakukan. Alasan yang ketiga bahwa itu adalah menyebarkan tentang satu fitnah jika itu tidak benar, ya, jika itu tidak benar. Oleh karenanya hukum asalnya tetaplah tidak boleh, ya. Kemudian yang kedua, apabila seorang mukmin itu melakukan perbuatan yang tidak baik itu, kemudian dia tidak menyebarkannya, ya, itu berkaitan dengan dirinya sendiri, ya. Dia melakukan itu baik dengan lisannya ataupun dengan sikapnya, tetapi sebagai sebuah maksiat. Memang itu adalah aib. Berlaku di sini apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya pada hari kiamat. Kecuali wallahu taala alam, pemirsa yang dirahmati Allah, apabila seorang melakukan itu sedangkan dia justru memang mujahir, artinya dia tidak menyembunyikannya, ya. Seorang yang melakukan kefasikan, tapi dia tidak menyembunyikan itu, sebagaimana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu ummati mu'afa illal mujahirin, ya. Setiap dari umatku itu mu'afa. Mu'afa itu di kalangan para ulama ada yang mengatakan bahwasanya dia akan mendapatkan ampunan dosa, ya. Di antara mereka juga ada yang mengatakan bahwa mu'afa itu artinya adalah dia akan terpelihara, lisannya itu akan terjaga, ya. Illal mujahirin, kecuali orang-orang yang kemudian dia mengiklankan, dia mempublikasikan itu. Ya, kadang itu tidak terasa ketika seseorang menulis itu di media sosial, atau dia mengucapkan itu di media sosial, maka sesungguhnya dia sedang melakukan itu. Nasallallahu ta'ala al-afiyah, jika itu adalah perbuatan buruk, ya. Sehingga dikatakan oleh Imam Ahmad bahwasanya orang yang mu'lin terhadap
dosanya itu kalau kita membicarakannya bukan sebagai sesuatu yang ghibah, sebagai sesuatu yang tidak termasuk ghibah di situ, karena dia sendiri sudah mu'lin, dia sendiri sudah menyampaikannya dengan terus terang. Oleh karenanya dalam hal ini kita harus berhati-hati sebagai seorang dai, dan apabila muncul dari seorang dai yang demikian, sesungguhnya sikap yang baik dari mereka yang mengetahuinya adalah menasehati, ya, menasehati dengan cara sir, dengan cara penuh adab dan sebagainya, kecuali kalau kita sudah sampai kepada memperingatkan, sebagaimana para ulama memperingatkan tentang kefasikan atau kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang menyelisih sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita pun mengumumkan tentang kesalahan-kesalahan mereka itu sebagai peringatan bagi umat ini. Wallahu taala alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita untuk mengikuti apa yang dituntunkan baik di dalam Al-Qur'an ataupun dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.